kedua, webinar tentang cuan dari online. Kenapa aku nge-highlight tentang ini? Karena ternyata banyak pertanyaan yang masuk ke aku tentang gimana caranya konten, gimana menjadi konten kreator, dan kira-kira income stream yang aku dapatkan selama konten ini apa aja. Jadi, mudah-mudahan materi yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan buat teman-teman semua, baik untuk akun personal branding ataupun akun bisnisnya. Gitu. Kita langsung aja masuk ke materi. Nanti buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun pas terakhir aku buka sesi tanya jawab juga boleh. Atau langsung raise hand juga boleh. Oke. Cuan dari online. Jadi hari ini temaku tentang cuan dari online. Ini webinar yang kedua. Webinar pertama kemarin hari Jumat dan banyak banget yang apa ya istilahnya ngerasa terbantu sama materi yang aku sampaikan kemarin. Jadi rencananya sih aku bakal ngadain webinar ini 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Tapi aku bakal tambahin apa ya namanya materi-materinya. Jadi bakal aku perbaruin terus gitu. Next. Perkenalkan, aku Leila. Jadi aku punya bisnis online dan offline. Umurnya udah 12 tahun. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, namanya Rockgalia. Terus ada yang 7 tahun umurnya namanya Baju Bojo. Dan 1 tahun ke belakang aku buat konten, orang-orang bilangnya konten kreator ya. Kalau misalnya followersnya banyak di Instagram dibilangnya selebgram. Ada yang nyebutnya juga KOL. Gitu. Jadi aku baru 1 tahunan nih konten, tapi ternyata banyak banget benefit yang aku dapatkan selama konten ini, terutama bisnisku yang aku mulai udah 12 tahun lalu itu ke-boost atau keangkat lah setelah aku konten ini. Gitu. Jadi sesuai dengan judulnya, cuan dari online dapat cuan dari mana aja. Kenapa sih aku harus tampil gitu istilahnya? Kenapa aku konten secara online buat akun sosmed? Biasanya kan kita punya akun sosmed pribadi ya. Pasti teman-teman juga sering main sosmed, posting-posting foto atau videonya, konten-konten sering posting. Tapi selama ini konten-kontennya itu diperuntukkan buat save memory aja. Jadi unmute dulu ya. Jadi selama ini akun sosmednya itu dipakai buat share-share tentang memoris yang sehari-hari dilakukan gitu. Kenapa nggak mulai sekarang kita manfaatin sosmednya buat ke arah mendapatkan cuan dari sana gitu. Sebenarnya effortnya sama-sama posting, sama-sama edit. Pasti buat pribadi juga kita edit sedikit ya nggak sih, minimal kasih filter. Nah sekarang kita coba manfaatin sosmednya itu untuk mendapatkan keuntungan, dapat material, dan dapat bonus-bonus lainnya yang bakal aku share nanti supaya teman-teman mungkin ada insight baru, oh ternyata konten itu banyak banget ya benefitnya. Yang pertama gara-gara aku konten, yaitu followersku naik. Jadi waktu awal aku serius ngegarap si Hitam Matir ini, tahun kemarin bulan Januari itu followers masih 3.000, tapi itu kayak masih random gitu postinganku. Dan hari ini udah 246. Kayaknya kalau kita cek lagi udah naik lagi. Padahal kayak postingannya tuh bukan yang brand apa FYP banget, tapi tumbuh terus akun kita karena dari konten-konten yang kita sharing. Di-share lagi sama platform, di-share terus sehingga tambah lama tambah banyak, baik itu views maupun followers. Yang kedua, benefit apa yang aku dapatkan
Dan benefit yang kedua yang aku dapatkan itu pemasukan jutaan tiap bulan. Ini jujur kelihatannya kayak iyalah wajar followers Kalela Kak Hitam kan udah banyak gitu. Tapi sebenarnya endorsement masuk itu di bulan kedua. Jadi aku bulan Februari itu udah monetize, udah ada endorsan, udah dapat duit nih dari konten. Aku mute ya. Jadi buat teman-teman nanti tapi kan kalau baru nggak ngerti ya cara mute-nya, nggak apa-apa. Terus ini pemasukan juga kayak apa ya, biasanya kalau emang endorsement pertama atau pecah telur pertama itu bangga ya, meskipun mungkin masih receh, tapi ternyata hasil dari kita ngonten ini udah bisa kita dapatkan gitu di bulan kedua. Tapi emang timeline orang beda-beda, ada yang kayak dapat endorsement setelah berapa bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Tapi aku mau kasih tahu juga, aku kan buat akun yang khusus afiliator TikTok. Itu kalau kalian tahu dari postingan ketiga itu udah dapat hasil gitu. Jadi terserah sebenarnya jalannya itu seperti apa, bisa jadi konten kreator emang buat video-video konten aja, atau buat video-video produk yang mempromosikan produk orang lain ataupun produk kita. Itu kalau misalnya hoki viral itu bisa mendatangkan cuan juga. Ini aku kasih lihat ya. TikTokku ini. Oh, ini kan akun TikTok yang biasa. Nah, aku mau kasih lihat akunku yang sampel gratis dari toko. Ini Bumi Binar ini, kalau kalian lihat itu postingannya gak nyampe 20 ya. Karena yang bawah itu sebenarnya ini akun pemasarannya Rock Galia dulu, terus nggak kepake dan followersnya juga kayak nggak nyampe 50 orang. Akhirnya aku gunain buat afiliator. Kalian tahu kan ternyata di postingan pertama tuh yang ini, dan postingan kedua baju oversize samarin perut buncit, apalagi warnanya hitam, tambah deh kelihatan kurus. Dan loh, semakin oversize aku semakin suka, apalagi kalau outfit kayak gini dipakai sama si sellernya. Dari sini aku udah bisa menghasilkan. Jadi istilahnya postingan kedua aku udah dapat cuan dari ini dan lumayan gitu. Terus di konten-konten selanjutnya juga, kalau kalian bisa lihat, dengan followersku yang sedikit, aku udah bisa ngejual sampai 2000 produk, 2000 penjualan. Lumayan lah kalau misalnya 5.000 per piece kan aku udah dapat hampir 10 jutaan. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang konten, followersku masih sedikit atau followersku istilahnya kontenku kayaknya nggak bakal naik, itu nggak terlalu terpengaruh ya. Maksudnya followers sedikit dengan monetize itu nggak ada hubungannya. Yang penting kalau misalnya konten kita bagus, konten kita dirasa oke sama platform dan sama audiens, pasti bakal naik dan bisa menghasilkan cuan. Cuman jalannya emang mungkin bisa beda-beda ya tiap orang. Dan yang ketiga, benefit dari aku konten itu ya, itu bisnisku kebus, jelas ini. Jadi ketika aku ngonten di Hitamatir, sebenarnya Rock Galia juga keangkat, baik itu sales maupun brandingnya gitu. Karena kalau misalnya kita ngeluarin budget untuk endorse ke influencer atau KOL dengan followers yang besar, itu bakal mahal gitu. Tapi kalau misalnya kita post sendiri dan konten kita viral, itu udah selain gratis juga effortless ya. Ini aku alamin ketika aku buka toko di Malang waktu tahun kemarin itu, reopening sih. Sebenarnya pernah buka udah lama tapi tutup gara-gara COVID, terus aku buka lagi tahun kemarin. Itu tuh aku endorse ke selebgram lokal Malang. Followersnya jauh di atas aku, jujur kayak 60 ribuan gitu, dan harganya juga lumayan itu free endorse-nya. Dan aku juga ngonten kan waktu pas grand opening di Malang itu, aku juga ke sana. Kalian tahu aku followersnya itu belum 10.000 kayaknya, masih dikit banget, aku lupa cuman berapa. Tapi kontenku viral dan yang di-share sama selebgram itu yang aku harus ngeluarin uang banyak, itu enggak views-nya dikit. Maksud tuh gini,
meskipun followers kita nggak banyak, sekarang tuh algoritma beberapa platform kayak TikTok, Instagram itu ketika konten kita itu dirasa cukup bagus, menarik, disukai audiens, pasti disebar ke non-followers juga. Jadi meskipun followers sedikit, kita bisa tuh viral juga, kita bisa FYP gitu. Itu keuntungannya. Jadi, kepencet. Jadi bisnis ini bisa kebus, apalagi kalau misalnya teman-teman selain punya branding ke personal, juga bisnis yang kalian punya itu pasti bakal keangkat juga. Terus yang keempat, benefit yang aku dapetin selama konten ini, peluang kenal dan collab dengan banyak orang. Jujur, sebagai business owner, kan aku kan awalnya state-nya ini business owner ya. Gara-gara aku ngonten ini, ada istilahnya networking yang gak aku dapetin ketika aku belum ngonten. Terus aku bisa dapet partnership, kerjasama yang muncul. Terus aku juga bisa punya akses ke mereka, ke orang-orang yang sebelumnya tuh aku nggak kepikiran nih buat apa sih istilahnya, buat ke mereka. Ternyata ketika kita kenal dengan mereka, punya akses dengan orang-orang penting istilahnya, kalau aku kan linear ya, bisnisku fashion dan kontenku tentang fashion juga. Itu orang-orang yang berada di industri itu tuh aku kenal ke mereka gara-gara konten itu aku nggak akan dapetin ketika aku belum konten gitu. Jadi banyak banget manfaatnya yang aku dapetin secara pribadi dan buat bisnisku juga. Tunggu, matiin dulu. Kenapa? Tunggu, aku matiin dulu ya. Nah, itu. Jadi, teman-teman kalau misalnya yang belum ada pikiran buat konten, minimal mungkin bisa jadi afiliator dulu, atau jadi konten kreator. Ternyata sebagai business owner juga bisa ngangkat bisnisnya sendiri, kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin material, kita ngomongin income apa aja sih yang aku dapetin selama konten ini. Yang pertama, bisnis online. Selain aku Rockgalia ini apa istilahnya dapat boost dari kontenku, aku juga punya bisnis-bisnis lain yang muncul ketika aku konten. Salah satunya kerjasama sama beberapa orang yang minta buat brand. Misalnya ada orang yang, Kak, aku mau buat bisnisnya seperti ini, bisa nggak jadi shopping agentku? Jadi kayak aku belanjain produk-produk mereka, tapi sesuai yang modelnya mereka mau, itu aku dapat itu. Terus aku juga buka just tip grosir, ada private tour. Jadi banyak banget bisnis yang sebelumnya aku nggak kepikiran, tapi gara-gara konten, gara-gara ada pasarnya dan mereka yang minta aku buat ngelakuin itu, ya udah aku terima pemasukan dari situ gitu. Terus yang kedua jelas V-endorse. Semakin followers kita naik, pasti bakal datang tuh brand-brand, kalau dalam kasusku toko-toko yang minta dikontenin. Oh iya sih harusnya itu. V-endorse ini jelas yang tadi aku sebutin. Di bulan kedua tuh aku alhamdulillah udah dapet tawaran endorsement, meskipun pertumbuhannya ini meskipun aku dapatnya istilahnya pada zaman itu tuh sedikit ya, cuman buat konten, buat akun itu kayak investasi. Jadi semakin banyak konten yang kita produce, semakin naik juga followers kita, fee endorse kita juga semakin besar gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, pasti lama-lama naik gitu. Terus yang ketiga, series dan subscriber. Ini aku kasih tahu seriesnya ya. Jadi kalau di TikTok, kalau yang belum tahu, pokoknya banyak banget. Di TikTok ini beda, ada ini ya, kalau di sini itu kalau showcase ini kan buat yang afiliator, buat yang ngejual-jual barang orang kan. Nah, ini nih ada series. Jadi series ini adalah konten yang bisa kita jual. Jadi ketika audiens itu mau ngeliat, itu mereka harus beli. Itu lumayan banget hasilnya.
Kalau kalian tahu tuh, yang di paling bawah ini penghasilan dari series. Tiap sebulan di-share. Ini tiap sebulan sekali di-share tiap tanggal 15 gitu. Dia masuk ke PayPal-nya. Ini lumayan banget kan. Jadi kayak passive income-nya kita deh. Kontennya kita produce-nya nggak banyak, tapi dia ngalir terus selama konten itu viral. Terus ada fee subscriber. Ini sebenarnya belum aku seriusin karena aku masih kendala tim sih. Timku masih sedikit, bahkan baru-baru gitu yang ngurus Hitamatir. Tapi ternyata wah Hitamatir ini kayaknya kedepannya bakal oke nih gitu. Baru aku nambah tim. Ini aku kasih lihat ya. Di mana itu? Sorry. Di sini. Terus di subscription. Aduh, nggak bisa diklik ya? Kenapa? Ini nggak bisa diklik. Wah ya. Oh, nggak bisa diklik. Pokoknya ini adalah salah satu pemasukan. Kalau misalnya kalian tahu artis-artis, sekarang kan pada kalau ada konten-konten eksklusif ya namanya, kita harus langganan tiap bulan. Itu tuh ternyata yang langganan ke kita ya pemasukannya memang dipotong sih sama adminnya Instagram ya sama Meta, tapi lumayan banget gitu. Apalagi kalau banyak yang subscribe, apalagi kalau kita istilahnya serius buat konten-kontennya untuk si eksklusif ini. Istilahnya konten-konten yang kita produce itu benar-benar manfaat lah buat mereka. Pasti mereka bakal subscribe terus dan bakal tambah banyak yang subscribe. Itu aku dapet $30 kalau nggak salah. Subscriber ini. Terus ada lagi, ini dulu ya, komisi affiliate. Komisi affiliate ini yang udah tadi aku share. Aku affiliate Shopee, tapi kalau Shopee nggak sekenceng TikTok sih. Aku ngerasa kayaknya lebih gampang jualan di TikTok daripada di Shopee, karena aku belum dapet celahnya aja sih. Nah, istilahnya kita buat videonya tuh belum banyak pun kita bisa ngejual banyak kalau kontennya viral. Nah, gimana konten viral sebenarnya? Itu haknya si TikTok ya. Istilahnya kita sebenarnya effort perhitungannya tuh bisa kita buat, tapi FYP-nya ya tergantung TikTok. Cuman ada tuh kayak rumus-rumus supaya konten kita itu disukai sama customer, nanti aku bakal jelasin di belakang. Nah, yang terakhir ini, yang paling baru, namanya produk digital. Produk digital ini masih baru di Indonesia. Sebenarnya udah lama, kalau misalnya teman-teman tahu webinar, e-course, e-book, salah satunya yang kalian tonton hari ini salah satu produk digital. Produk digital yang aku jual. Teman-teman kan masuk ke link ya, nama platformnya ada link, terus kalian beli kan ya webinar yang cuan dari online. Nah, itu salah satu bentuk produk digital. Bisa webinar, bisa seminar online, pokoknya produk digital itu produk yang nggak ada fisiknya. Jadi, lawan dari produk fisik. Kalau produk fisik, aku jualan baju, jualan rok, ada barangnya aku harus nyetok untuk ngirim ke customer. Kalau ini tuh bentuknya digital, jadi nggak ada fisiknya. Itu lumayan, kayak baru 2 bulanan udah dapat segini. Gitu. Tapi, aku ada tapinya ya. Ini tumbuh ketika branding kita juga tumbuh gitu. Jadi ketika ngonten, orang-orang tahu kita, orang-orang kenal sama kita, dan kita mungkin punya skill atau kemampuan dirasa sama mereka itu oke, terus kita jual produk digital yang ada hubungannya dengan personal branding kita, itu bakal oke banget, cepet banget naiknya, cepet banget dapat uangnya dari sana. Gitu. Itu income yang aku dapetin di online. Tunggu. Terus next,
platform. Jadi aku mau kasih tahu platform yang aku pakai ini nggak banyak. Waktu awal-awal itu bahkan aku cuman pakai platform TikTok aja gitu. Tadi aku kasih lihat ke kalian kalau aku mulai juga belum lama kok, baru setahunan, baru Januari 2023 gitu. Nah, sekarang udah tumbuh segini. Yang aku bilang tadi investasi ya. Jadi semakin banyak konten kita yang kita produksi, semakin banyak pula followers yang follow dan semakin naik juga income yang kita dapatkan dari sini, dari akun. Nah, kalau Instagram ini baru banget aku buatnya tuh kayaknya akhir tahun kemarin. Triggernya aku buka Instagram, buat Instagram ini gara-gara si siapa? Jadi akunku ada yang viral gitu di TikTok dan tiba-tiba tuh banyak akun publik, akun gede yang repost konten itu dan views-nya itu banyak banget, ratusan ribu. Nggak cuma satu akun lagi, banyak akun. Jadi aku mikirnya loh, kok mereka enak ya tinggal ngepost konten kita tapi mereka views-nya gede gitu. Sedangkan aku nggak dapet apa-apa. Akhirnya ya udah, aku buat akun Instagram juga dan ngepost konten-konten yang ada di TikTok. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu effort besar lah buat konten di Instagram karena ternyata mirip-mirip nih konten di TikTok sama Reels-nya Instagram. Apalagi sekarang algoritma Instagram udah berubah, nggak kayak dulu ya. Kalau sekarang Reels itu bisa menjangkau non-followers kita. Jadi ada kemungkinan kita produce Reels aja bisa naik-naik sendiri, nggak perlu ngiklan, nggak perlu promote ke orang, nggak perlu endorse, akun kita bisa naik gitu. Karena apa? Karena penyebarannya ternyata ke non followers juga kayak gitu. Ini aku kasih lihat 246, yang akun Instagram 169.000. Ini posisinya hari Jumat. Karena aku buat materi ini hari Jumat ya. Ini udah naik. Kalau kalian lihat di TikTok ini 247.000 dan yang di Instagram udah 170.000 gitu. Naik terus. Padahal postingannya juga nggak sering-sering banget gitu. Kemarin kayaknya Sabtu Minggu aku libur juga posting konten kayak gitu. Terus yang kita tahu ya, demografi penggunaan aktif TikTok dan Instagram ini tumbuh terus. Artinya apa? Artinya ada peluang besar buat teman-teman kalau mau nge-create konten di platform-platform ini, terutama TikTok dan Instagram. Nah, apa yang dibutuhin untuk konten pertama kali adalah kita kenali diri kita sendiri. Istilahnya kalau misalnya mau konten, apa nih yang perlu kita ketahui di dalam diri kita untuk menjadi materi konten itu gitu. Kalau dari aku sendiri itu kita harus tahu value-nya kita. Value-nya kita ini apa? Apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Jadi apa yang kita tahu tentang konteks tertentu gitu. Misalnya aku suka fashion, aku suka tentang kain. Terus aku juga suka jalan-jalan muter-muter gitu. Nah, kira-kira pasar butuhin apa enggak? Jangan sampai kalau misalnya ini kan kita fokusnya ke cuan ya. Jadi bukan cuma sekedar konten ya. Kita emang fokusnya ke cuan. Jadi misalnya topik-topik yang kita mau angkat, kira-kira pasar butuhin apa enggak? Kalau misalnya enggak bisa dimonetize. Sayang banget kan? Karena kita udah effort besar-besar buat konten banyak, tapi ternyata pasar tuh nggak bisa dimonetize, nggak bisa diuangin gitu. Itu sayang banget. Jadi benar-benar kira-kira konten-konten yang kita produksi ini nanti bakal bisa diuangkan nggak gitu. Dulu aku juga nggak kepikiran sih business owner kira-kira kalau misalnya brand yang mau tap in brand apa ya, aku nggak kepikiran sih waktu pas awal-awal. Jadi kayak paling ekspedisi atau platform gitu. Aku kepikiran ternyata berjalannya waktu itu tuh banyak banget peluang atau kerjasama dari brand yang minta collab gitu. Jadi yang paling penting adalah kenali diri kita sendiri. Nah, aku mau nge-breakdown dari income stream yang tadi aku sebutin. Ada berapa ya? Ada 6 apa 7 income. Ini yang pertama bisnis online. Kalau bisnis online ini sebenarnya udah jalan dari sebelum aku konten ya, dari Rogalia, baik di TikTok maupun di Instagram.
Ini aku mulai bisnis online dari 2012, jadi dari awal aku udah online. Udah lama gitu, baru buka tokonya baru 2014-an. Marketingnya aku pakai yang sekarang masih oke, endorsement, ada ads, ada promote juga. Dan yang ketiga buat konten yang menarik, yang organik, itu pasti orang suka dan bisa menarik penjualan, bisa menarik traffic di misalnya di Shopee kita, di website kita gitu. Ini salah satu produk yang aku share pertama kali di akun Hitamatir. Kalau misalnya aku endorse akun lain yang followersnya sama, mungkin aku harus keluarin budget yang besar dan mungkin penyampaiannya nggak sampai nih ke audiens. Karena kalau kita business owner, kan kita tahu ya storytelling-nya, story tentang produknya gitu. Itu bisa nge-grab views yang banyak banget sampai si roknya ini viral dan penjualannya oke. Gitu. Jadi istilahnya konten ini ternyata pas viral tuh juga balik ke aku. Penjualan rokku naik, terus brand awareness rok Galianya juga naik, kayak gitu. Secara material jelas naik, karena sales kan naik kan. Next, income stream apa lagi? Nah, income stream yang aku sebutin tadi, aku pakai 2 platform, tadi udah disebutin TikTok dan Instagram. Sekarang kita bakal ngebedah TikTok. Di TikTok ini, tipe konten yang di boost itu ada 2. Apa sih maksudnya di boost? Di boost itu disebarkan, dikasih bonus, disebarkan ke lebih banyak orang gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya konten kita tuh sebenarnya secara organik itu cuma 10.000 yang views-nya. Tapi karena konten ini lagi di-boost, lagi ditolong sama si TikTok buat disebarin, itu tuh bakal bisa, views-nya tuh bakal bisa naik gitu, bakal bisa lebih disebarkan lagi ke lebih banyak orang. Salah satunya adalah ini, video 1 menit plus. Jadi laporan video views booster mingguan Anda sudah siap. Harusnya tuh total tayangannya tuh, harusnya tuh total tayangannya tuh 3,7 juta aja views-nya. Tapi gara-gara aku dapat reward, karena si konten yang tipe 1 menit plus ini lagi di boost, akhirnya aku dapat penambahan 700.000 views gitu. Jadi lumayan banget kan istilahnya, ngebantu nih konten-konten yang kayak gini. Dan ada satu lagi konten foto collage. Foto collage tuh foto yang ada ceritanya di swipe itu, aku nggak ada contohnya, lupa. Itu juga kontennya di boost. Jadi misalnya secara organik dia tuh views-nya nggak begitu besar gitu, tapi bakal disebarin ke lebih banyak orang lagi gitu. Kita kenapa harus tahu konten-konten yang di boost supaya kita fokus ke situ gitu. Makanya kalau teman-teman lihat konten-kontenku yang storytelling, yang bercerita, itu biasanya videonya lebih dari 1 menit. Mau itu endorse ataupun konten organik yang aku buat emang buat besarin akun, itu semua lebih dari 1 menit. Supaya apa? Supaya dapat bonus boost ini. Gitu. Daripada sayang kan kayak cuman 30 detik, 40 detik, ya udah biasanya aku tambah-tambah lagi skripnya supaya bisa 1 menit plus. Gitu. Terus keuntungan TikTok adalah yang pertama aku disebar ke non-followers. Jadi peluang viral itu lebih tinggi. Ini aku kasih tahu salah satu insight dari satu kontenku di TikTok. New viewersnya itu 99%, new viewersnya sedikit tapi returning viewersnya itu gede banget. Non followersnya besar, followersnya 0. Jadi apa? Satu konten ini followersku nggak ada yang nonton. 100% non followers, bayangin konten aku udah susah-susah buat, followersku nggak ada yang nonton tapi disebarin ke non followers, bener-bener ke non followers. Jadi ada kemungkinan mereka yang nggak ngefollow aku ketika ngeliat wih kontennya oke nih, jadi pasti mereka akhirnya ngefollow kayak gitu. Terus tapi returning viewers artinya disebarin ke orang-orang yang suka lihat kontenku juga gitu. Banyak ternyata yang nggak ngefollow kita, tapi dia suka ngikutin kita, itu banyak. Apalagi kontenku itu bisnis ya, tentang bisnis. Biasanya para owner itu nggak mau ketahuan ngambilnya di mana, ya nggak sih? Kayak itu tuh rahasia perusahaan. Kalau dia ngefollow aku, takutnya rahasianya kebongkar. Jadi
ketika aku buat konten yang ngeharusin DM, waktu itu aku pernah buat konten tentang salah satu vendor tentang printing. Itu kan aku udah kasih tahu kalau yang butuh nge-DM aja. Ya Allah, yang nge-DM itu bener-bener yang owner-owner besar, tapi mereka nggak ada yang follow aku dong. Jadi aku, oh berarti kontenku tuh sebenarnya sampai ke mereka dan mereka juga suka nonton kontenku, tapi mereka nggak mau follow. Gitu. Terus plusnya lagi dari TikTok adalah ini yang aku sebutin tadi, 2 bulan konten di TikTok, followersnya itu naik 20.000 dan ada tawaran endorsement. Jadi ketika kita buat kontennya bagus, kontennya oke, itu pasti ada brand atau toko yang tap in mau endorse ke kita. Artinya apa? Artinya kita udah dapet cuan dari sana. Next. Nah, sekarang platform Instagram. Jadi Instagram ini konten yang viral tuh yang seperti apa? Yang tingkat share-nya tinggi. Ini udah disebutin ya sama banyak banyak orang dalam TikTok. Jadi kalau Instagram beda lagi nih mainnya. Semakin tingkat share-nya itu tinggi, bakal lebih di-share lagi ke orang lain. Bakal lebih di-share lagi ke audiens. Ini aku kasih lihat ya. Ada 2 konten, tipe konten yang menurutku ini lumayan viral. Kenapa dikatakan viral? Karena followersku kan cuma 100 ribuan, tapi yang satu bisa 900 ribu, yang satu bisa 1,9 juta. Apa ya, kita kasih lihat ya, padahal konten di Instagram itu kan bukan 1 menit plus ya yang di-boost, tapi karena konten ini dirasa menarik, karena apa? Taunya, karena dari tingkat share-nya tinggi, 25.000 loh, bandingin sama 2,8 ribu. Jadi si konten ini bakal lebih di-share, bakal lebih banyak yang view lagi, karena tingkat share-nya tinggi gitu. Jadi buat teman-teman apalagi biasanya tuh konten-konten yang tingkat share-nya tinggi kalau nggak ada hubungan sama entertainment, finance, atau relationship itu kayaknya bakal oke banget gitu. Karena apa? Karena kita biasanya share-share gitu kan ke teman-teman kita gitu. Terutama juga informasi juga kayak tempat yang hidden gem atau tempat yang unik, tempat yang oke. Itu tingkat share-nya tinggi. Kalau misalnya tingkat share-nya tinggi, pasti sama si platform, terutama Instagram, itu bakal di-share ke audiens yang lebih banyak. Makanya kalau kalian lihat, konten yang aku share di Instagram ini nggak ada konten post, single post gitu, nggak ada. Semuanya Reels. Karena Reels kan di-share ke non-followers ya. Jadi ya udah kita fokus aja ke konten-konten yang emang bakal di-share ke audiens yang banyak gitu. Terus tipe konten. Nih kalau misalnya udah tahu nih platformnya tuh kayak gimana, tipe konten apa yang bakal di-boost, terus income apa aja yang bisa didapatkan. Sekarang masuk ke konten. Gimana sih cara buat konten yang baik gitu. Orang-orang kan banyak yang bilang kalau konten yang bagus itu seperti ini gitu. Mungkin teman-teman udah dengar juga dan ini aku lakuin di konten-kontenku, yaitu di dalam konten itu ada hook dan CTA. Hook itu apa sih? Hook itu kalimat memancing. Jadi kalau bisa dan harus wajib hukumnya konten itu di 3 detik pertama itu bikin penasaran. Ada hooknya gitu orang-orang bilang. Hooknya tuh kayak gimana? Bisa berupa image, bisa berupa foto, bisa berupa video, ataupun bisa pakai kata-kata yang apa ya istilahnya, kontroversial, atau pakai kata-kata yang mengundang pertanyaan orang. Itu juga bisa jadi hook gitu. Contohnya misalnya kalau video atau image, ada video orang kecelakaan atau video rumah kebakaran kayak gitu ya. Biasanya itu meskipun kalian nggak pakai tulisan atau nggak pakai lagu-lagu sedih gitu, itu pasti memancing orang buat stay terus di videonya, bahkan sampai komen, "Di mana itu, di mana itu?" Ya, itu yang maksudku 3 detik pertama harus ada hook-nya. Jadi bikin orang mau stay lebih lama. Kalau misalnya tulisan, biasanya apa ya? Produk ini kalau misalnya di kontenku, produk ini viral banget di TikTok, itu bisa jadi. Ini hidden gem banget gitu. Atau
parah parah parah. Biasanya KOL pada buat kata-kata itu ya. Jadi emang kata-kata yang bikin orang mau stay lebih lama gitu, bikin penasaran apa sih yang mau diceritain gitu. Nah, yang kedua ada CTA di dalam kontennya. CTA itu call to action, jadi ajakan untuk audiensnya. Kalau misalnya nggak ada CTA, biasanya akunnya viral, tapi nggak ada yang nge-follow kita gitu. Jadi sayang kan? Jadi kalau bisa ada CTA-nya, ada ajakan buat audiensnya minimal buat komen atau buat follow gitu. Jadi mereka juga tergugah untuk komen ataupun follow. Karena kalau misalnya setelah kita share konten dan mereka komen di situ, artinya ada interaksi atau ada engagement, si akun itu bakal membaca konten itu ternyata aktif nih, ternyata konten ini disukai nih sama audiens. Akhirnya dengan interaksi itu, dengan banyaknya komen, likes, dan share, itu bakal menyebarkan konten itu lebih lebih banyak lagi ke followers lain. Kenapa? Karena dirasa kontennya menarik kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu rumus buat kontennya yang kalian bakal pakai untuk bikin konten, ada yang namanya lagi winning content. Apa sih winning content itu? Winning content adalah pola yang berisi format dan isi konten yang paling disukai audiens. Ini aku tahu setelah aku ikut kelasnya siapa ya? Jadi ternyata emang orang-orang yang suka neliti konten ini udah tahu kalau yang namanya winning content itu ketika dia viral dan ketika kita buat lagi konten yang serupa itu bakal viral lagi gitu. Tugasnya kita adalah mencari winning konten akun kita gitu. Pasti orang beda-beda. Ada orang yang punya winning konten yang cuman kontennya itu kayak 3 detik, 4 detik kayak gitu ya. Tapi pas aku cobain nggak ngaruh di aku, berarti winning kontennya orang itu sama aku beda gitu. Masih ada yang bingung nggak winning konten apa? Jadi ketika kita buat konten A, tipenya A, terus viral, terus kita buat lagi tuh, recreate tuh konten yang serupa sama konten A, itu viral lagi, itu namanya winning konten. Jadi ketika kita buat itu beberapa kali, itu winning terus, kontennya tuh views-nya viral terus gitu. Dan ini rahasiaku ya, jadi di aku itu punya banyak winning content. Jadi ketika kita punya satu winning content, tipe konten yang bakal viral, tugas kita adalah mencari winning content yang lain. Karena apa? Karena kita kan pengen akun kita tumbuh ya. Istilahnya viralnya itu nggak cuma sekali dua kali, tapi terus. Sedangkan winning content tuh kadang beberapa konten tuh ada yang punya umur gitu. Jadi ada tuh ketika winning content udah dipakai beberapa kali ternyata nggak winning lagi, nggak viral lagi gitu. Ya udah, akhirnya kita harus punya senjata, punya beberapa winning content gitu. Itu yang strategi konten yang aku pakai di si hitam matir. Nah, aku kasih lihat ya winning kontenku seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah winning kontenku yang terbaru. Jadi kontennya itu tanya-tanya harga gitu. Ini sama-sama, ini kontennya sama plug, cuman beda covernya aja. Ketika aku post di TikTok, ini TikTok ya? Bukan, ini Instagram ya. Itu nge-grab 1,7 juta. Ketika aku post di TikTok, juga 600.000. Berarti artinya apa? Berarti artinya ini winning nih. Kontennya ini viral ya. Nah, kalau misalnya mau dikatakan winning, aku produce lagi. Dengan tipenya sama, tapi konteksnya beda. Ini di toko lain lah istilahnya. Nge-grab 148.000. Yang ini 200.000. Berarti udah jadi winning konten. Karena apa? Karena konten yang sama, tipe konten yang sama, aku buat ulang, filenya juga keulang gitu. Nih, aku buat lagi nih. Yang diisi Instagram 400.000, yang diisi TikTok 200.000. Jadi istilahnya valid ya. Ini udah menjadi winning kontenku. Salah satu winning kontenku. Jadi ketika viewsku lagi anjlok,
lagi nggak bagus, biasanya aku ngepost winning konten dulu sebelum akun promosi. Jadi kalau kayak gini-gini, ini endorsean semua nih, tuh 2, 3, 4, 5. Tapi diisi juga konten-konten organik yang buat naikin views. Karena apa? Karena kalau aku pribadi ya, pas kontennya jelek, terus kita paksa buat share konten yang nggak winning, itu tambah jelek gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi emang perlu dipersiapkan konten-konten yang bakal winning. Kenapa Kak nggak ngepost winning terus? Maksudnya ya udah supaya akunnya berkembang, ya udah posting aja winning, semua diposting. Nggak bisa karena kan kita ya itu ada monetize-nya, ada brand atau toko yang masuk buat kita promosiin gitu. Jadi idealnya sih kayak gitu. Misalnya akun kalian nggak mau dicuanin gitu, ya udah posting winning aja, pasti tumbuhnya lebih cepat daripada akunku, aku jamin. Next-nya adalah cara riset konten. Terus misalnya kalian, Kak, aku udah tahu nih konten itu harus ngehook dan ada CTA-nya. Terus gimana ceritanya? Harus konsisten posting sampai kita nemuin winning konten. Dulu waktu awal-awal, cara ngeriset kontenku itu aku follow beberapa akun yang senis atau yang jadi role model. Senis ini sekategori, misalnya aku follow 5 sampai 10 akun-akun yang traveling sama akun makan, mirip kan ya sama kategoriku, meskipun aku produk fashion tapi samalah jalan-jalan. Terus juga akun-akun yang setipe lah menurutku, sama yang misalnya storytelling-nya bagus, terus orangnya tuh views-nya, konten-kontennya tuh bagus, aku pasti follow. Nah, setelah aku udah follow tuh sampai 10 akun, aku riset konten dan bahasan viral di akun tersebut. Jadi satu akun itu aku scroll dari atas sampai bawah, mana konten-konten viral, mana bahasan viral di akun tersebut. Aku catat. Jadi satu akun itu aku bisa nge-list 5 konten sendiri. Jadi kalau misalnya 10 akun aku kepoin, aku bisa dapat 50 list konten. Ya nggak sih? Nah, setelah aku dapat list 50 konten viralnya mereka, nah aku buat ide konten dengan hook. Hook itu yang tadi aku sebutin kalimat pemancing yang berbeda atau puff-nya berbeda. Misalnya di konten itu tuh puff-nya tuh apa ya, pedagang ya. Terus aku buat dengan puff pembelinya. Kayak gitu. Jadi aku ubah-ubah sedikit. Jadi maksudku meskipun kita ngeriset konten-konten orang lain, tapi kita nggak tiru plek-plek tuh. Kita harus ubah dikit, kita harus modif dikit, karena biasanya ya pastilah semua konten kreator juga nggak mau ya ditiru plek-plek gitu. Dan nggak ada ininya jadinya. Nggak ada apa ya namanya originalitas kalau misalnya kita niru terus. Nah, terus kita udah punya 50 ide konten, konsisten deh posting. Minimal 1 hari 1 postingan. Nggak usah susah-susah. Dulu pas awal-awal aku ngonten itu bukan konten yang 1 menit plus bahkan. Kayak konten ikutan tren-tren TikTok tapi yang ada hubungannya dengan bisnis gitu. Aku hubung-hubungkan sendiri. Juga bisa tumbuh. Kayak begitu cara meriset konten. Jadi kayak nggak ada lagi tuh ceritanya, aduh Kak, aku bingung mau konten apa. Karena kita udah punya listnya. Itu lumayan tuh kalau misalnya kalian posting 1 hari 1 konten, berarti kan punya bank kontennya sampai sebulan lebih ya. Apalagi kalau kita rajin. Nanti seiring berjalannya waktu, pasti kita bakal tambah pinter buat konten sendiri. Udah nggak perlu tuh. Karena kita udah tahu nih konten-konten apa yang viral, konten-konten apa yang oke, kalau misalnya di-share, yang audiens suka, pasti bakal tahu sendiri gitu. Audiens yang kita mau tuh yang kayak gimana. Nah, pas udah konsisten posting, ada misalnya konten yang viral nih, FYP nih. Nah, itu kalian coba reproduce lagi, buat lagi tipe konten yang kayak gitu. Nanti kalau konten lagi, berarti itu jadi winning kontennya kalian. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ketika udah sukses buat winning konten, udah tahu nih mana konten-konten yang views-nya tinggi, yang FYP. Kalian bisa jualan di sana. Jualannya bisa macam-macam. Bisa produk fisik, bisa produk digital.
produk fisik ini ya produk kita sebagai afiliator jualin produk orang, atau kita punya produk sendiri, punya bisnis sendiri, itu juga bisa dijualin. Terus yang kedua adalah produk digital yang aku sebutin sebelumnya, produk yang nggak ada fisiknya tapi ada nilainya nih kalau misalnya di dunia digital. Contohnya macam-macam, ada e-book, ada webinar, tadi aku udah sebutin, ada template, bahkan ada orang-orang yang buat file Excel, yang pun ternyata semuanya bisa diduitin loh di digital dan ada pasarnya ternyata. Tuh, digital produk yang selama ini aku jual, ini baru 2 bulanan, ini udah oke banget. Aku bisa jual ini, e-book ini, e-course di Link ID, nama platformnya. Di TikTok aku bisa jual series, dan di Instagram aku bisa jual subscriber. Ini di luar dari fee endorse yang aku dapetin gitu. Jadi apalagi sekarang masih masih hijau ya orang-orang bilangnya. Produk digital tuh masih belum banyak pemainnya, beda kayak di luar negeri. Bahkan di luar negeri 2 tahun 3 tahun ke belakang itu rame banget si produk digital ini. Karena apa? Karena produknya ini istilahnya kita buat sekali gitu, tapi bisa dijual berkali-kali gitu kalau kata orang-orang, Ibu. Tapi selama aku ngerjain ini sih tetap ada aktivasi dari kita, tetap ada update-an lah dari kita, nggak bisa tuh kayak jual sekali terus itu berkali-kali. Cuman yang aku mau kasih tahu adalah ini jadi lahan basah ya, jadi apa sih istilahnya, pemasukan yang lumayan banget. Apalagi insya Allah ke depannya juga bakal bakal lebih rame lagi, karena tambah kalau aku pribadi ya, misalnya ketika itu ada yang viral atau ada yang rame, di situ pasti pasar bakal lebih aware lagi kayak dulu apa sih orang produk digital kayak gitu ya. Oh, ternyata produk digital tuh kayak gini ya gitu. Jadi orang tuh tahu, semakin viral orang-orang semakin tahu. Meskipun orang mikirnya kalau semakin viral kompetitor semakin banyak, tapi audiensnya, pembelinya juga semakin aware sama produk digital. Oh, kalau misalnya aku mau tahu resep ini, aku bisa beli resep ya di orang ini. Nah, resep juga bisa tuh dijadiin e-book dan dijual. Terus, oh, kalau misalnya aku butuh template buat ngajar anak-anak, ternyata bisa ya beli e-book-nya gitu, atau template-nya yang bisa aku print gitu. Jadi istilahnya semakin viral, audiens itu semakin besar buat aku. Pasar juga bakal semakin besar. Dulu aku jualan online itu susahnya setengah mati. Jadi orang udah transfer, tapi nelponin kita kayak, "Kak, nggak nipu kan? Kak, nggak nipu kan?" Bayangin 2012 itu aku jualan di Kaskus lagi. Transfernya kan langsung ke bankku ya, ke bank, iya, ke transfer ke bank. Itu mereka kayak nggak percaya, padahal udah transfer. Nggak percaya ini nipu apa enggak gitu. Tapi ke sini orang-orang bilang, "Wah, kalau sekarang misalnya butuh sesuatu aja belinya online gitu." Meskipun yang sellernya ini semakin banyak, tapi aku yakin penduduk Indonesia yang ngerti bisnis online, yang belanja online juga semakin banyak. Artinya pasar juga semakin luas gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya udah ngonten, ternyata ada loh masukan yang oke banget ini. Apalagi kalau kalian start dari sekarang, kayaknya bisa dapat yang lebih banyak lagi gitu ke depannya. Begitu. Oke, itu sekian materi dari aku. Terima kasih banyak udah ngikutin. Mudah-mudahan banyak insight buat teman-teman untuk ayo mulai ngonten sekarang, mulai monetize akunnya gitu, atau mulai effort lagi buat bikin konten di akunnya supaya bisa menghasilkan cuan gitu. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya itu mangga silakan, bisa raise hand atau enggak tulis di kolom komentar. Oke, dari atas ya. Bus itu kita bayar atau memang otomatis dari TikTok, Firda ya?
Otomatis dari TikTok, Kak. Jadi itu emang salah satu bukan fitur ya, reward, bonus dari TikTok ketika kita buat konten 1 menit plus sama buat foto collage itu bakal lebih disebarkan lagi ke orang lain. Karena apa? Karena kayaknya ya, TikTok ini mau narik traffic-nya orang YouTube. Kalau YouTube kan orang-orang terbiasa nonton long video ya. Dia juga mau tuh ngambil penonton-penontonnya YouTube masuk ke sini. Makanya konten-konten 1 menit plus bakal di-boost sama TikTok secara gratis. Maaf, Kak, mau tanya untuk TikTok sendiri ini, akun affiliate dan akun bisnis ini beda akun nggak ya? Apakah satu akun? Dan dalam praktek pendaftaran ini apakah mudah? Soalnya aku pribadi pernah coba ubah ke affiliate TikTok agak sulit dan nggak bisa digabung jadi akun bisnis. Makasih sebelumnya. Gini sih, akun bisnis sebenarnya bisa jadi affiliate. Misalnya Rockgalia itu bisa ngejualin produk orang. Akun affiliate juga dulu kan ada, ini khusus untuk TikTok ya. Dulu itu ada peraturannya TikTok, kalau misalnya kita mau ada keranjang kuningnya, followers harus 1.500. Alhasil, orang-orang yang followersnya belum 1.500, dia ubah jadi akun bisnis supaya bisa jadi akun affiliate gitu. Berarti sebenarnya bisa berubah-berubah, affiliate jadi akun bisnis ataupun yang sebaliknya gitu. Pendaftarannya mudah kok. Soalnya aku pernah coba ubah ke affiliate agak sulit dan nggak bisa digabung pasti akun bisnis sendiri, affiliate sendiri. Bisa digabung, bukan digabung Kak namanya. Jadi diubah gitu bisa dari akun personal kita karena followersnya belum banyak, jadi akun bisnis dulu gitu bisa. Cuman emang akun bisnis ini kendalanya kita nggak bisa ngikutin tren TikTok yang lagi trending gitu, karena kan penggunaan lagunya nggak bisa komersil, terus ya banyak lah batasan-batasan yang apa ya, dibatasin untuk akun bisnis gitu. Cara gabung affiliate TikTok gimana Kak? Kakak itu aja buat personal. Kalau misalnya Kakak punya akun TikTok, ya udah itu tuh sebagai affiliate bisa, tapi followersnya harus kalau di zaman dulu 1.500, kalau sekarang 600 itu udah ada keranjang kuning gitu. Kalel aku tuh masih bingung banget tentuin niche di IG untuk ningkatin penjualan di MyFair. Kalau akun TikTok pribadiku aku buat affiliate. Oh, MyFair ini bisnisnya ya? Apa gimana, Fir? Mau ngomong langsung? Kak, berapa kali jeda untuk upload konten Androsian dan konten-konten lain? Biasanya itu aku kalau lagi semangat itu bisa 1 hari 3 konten. Kalau lagi malas ya sehari 1 konten. Itu biasanya jedanya paling minim 3 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau aku dari 1 konten ke konten yang lainnya. Kak, apa ada agensi yang buat konten list video karena keterbatasan model atau waktu karena saya masih kerja? Bagusnya rekrut orang untuk buat konten atau serahkan ke agensi. Mohon masukannya. Sebelumnya aku belum pernah ini apa sih namanya? Ini stop share di sini ya. Yang X ini ya. Stop share. Dia maksudnya ada wajahku. Nggak usah deh. Nggak usah. Kak, ada agensi yang buat konten list video. Sebenarnya ada agensi-agensi yang create video ya. Yang aku tahu tuh kayak kalau teman-teman pernah lihat akun Pingdos. Berarti udah. Akun Pingdos, terus akun-akun toko banyak yang pakai agensi, cuman emang agak pricey yang mereka pakai itu, dari kayak start 5-6 juta sampai 12 jutaan. Itu belum ads-nya gitu, jadi lumayan banget kalau pakai agensi. Tapi kalau hire, kayaknya lebih murah hire talent deh Kak buat konten, cuman emang PR-nya adalah kita ngajarin gitu. Kak Desi ini rencananya buat bisnis sendiri akunnya atau buat personal branding? Kak, ini bakal di-share nggak ya record class-nya? Insya Allah di-share. Aha, bener banget di teror. Apa nih kayak nih yang di teror?
Kak, kalau produk kita ambil dari Shopee itu dan kita jual lagi dengan harga lebih tinggi masih oke nggak sih? Karena kan dari Shopee itu kadang produknya lebih penting quantity dibandingkan quality, takut nanti customer kecewa. Iya sih. Ini berarti konsepnya Kakak mau ngedropship gitu ya? Itu kalau aku takutnya branding kita sih yang jadi jelek sih, Kak. Jadi kalau bisa sih produknya ada dulu baru kita kirim gitu. Cuman ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi sekarang kayaknya orang lebih ngeh di Shopee deh, Kak. Mungkin Kakak bisa bisa pakai akun-akun yang lain, jangan Shopee gitu. Karena sekarang orang cari barang top of mind-nya Shopee gitu. Kayaknya udah agak ini ya, udah agak berkurang ya. Orang yang jual di Shopee terus dijual di tempat lain. Kak Eni Rohmah. Mbak Lela, untuk konten dari Reels dan TikTok, apakah mirrori langsung atau selang-seling? Mirrori langsung. Aku jadi kayak post tadi ya jam 11-an, aku posting di TikTok, terus aku nunggu sampai berapa ratus views-nya, baru aku share di Instagram. Gitu. Jadi aku nggak selang-seling. Karena kebanyakan kan endorsement ya, kayaknya 80% kontenku endorsement sekarang. Gitu. Jadi nggak enak juga sih kalau selang-seling. Gitu. Kak Vivi, Kak sejauh ini lead conversion terbanyak dari IG Ads, Shopee Ads, atau TikTok Ads? Shopee Ads, Kak. Kalau aku. Kak, misal kita baru jualan di Shopee dan belum ada penjualan, gimana cara narik customer buat mau beli produk di Shopee? Ini beberapa orang ada yang ngajarin fake account, tapi fake account-nya benar-benar orang yang beda rumah, kayak cuman satu orderan aja sih supaya istilahnya ada rating minimal gitu, suruh saudaranya atau kenalannya yang beda rumah, beda HP, beda nomor buat pesan di situ gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau langsung jualan di Shopee tanpa mau ngelakuin hal itu, fake order itu, Kakak bisa buat konten yang menarik, jadi narik traffic si orang ke orang dari sosial media, terutama Instagram atau TikTok, ke Shopee-nya Kakak gitu. Soalnya jelas kalau misalnya kita mau narik dari apa ya, dari penduduknya Shopee sendiri, pasti mereka bakal lihat dari ratingnya tinggi atau udah ada penjualan dari sana kayak gitu. Kalau masih NN, kayaknya mereka bakal ragu buat belanja. Kak, kalau awalnya akun kita tentang masak-masak, terus mau ganti topik tentang traveling atau living abroad, sebaiknya ganti akun aja atau post saja di akun yang sama? Karena followers kita follow karena konten memasak, cuma sayang aja ngebuang akun lama. Kalau aku sih terusin aja sih, Kak. Pasti ada penurunan gitu, tapi kalau misalnya konten kakak itu oke, menarik, juga bakal ada kenaikan gitu. Selama akun kakak itu nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak pernah beli followers ya, itu kayaknya masih terusin sih kalau aku. Terusin aja nggak apa-apa. Karena sekarang kita nge-grab followers itu kan lumayan susah kan, apalagi buat akun-akun baru dari nol. Kak, aku jualan baju di IG. Kalau bikin konten apakah sebaiknya pakai suara kita atau bisa hanya dengan nulis beberapa kalimat? Dicoba aja, Kak. Karena tadi yang aku sebutin, kadang winning konten aku sama kakak kan beda. Ketika kakak buat storytelling yang ada voice over suara kakak, terus kakak juga buat yang beberapa kalimat bisa aja gitu. Menurutku di post aja selama itu ada hubungannya sama produk gitu. Nah, ketika kakak dapat winning baru tuh diterusin. Selama belum ada winning konten, menurutku sah-sah aja ya kita buat tipe konten yang macem-macem. Ya Kak, Mayfair akun jualan. Kak, di IG itu saya pernah baca katanya akun tidak berkembang karena ada akun-akun yang spam jadi dihapus-hapus. Yang kemarin belum di-share ya kakak videonya. Udah kok, yang kemarin tentang mulai bisnis fashion ya, iya belum di-share. Kalau yang tentang cuan udah di-share. Nanti aku share ya. Katanya akun tidak berkembang karena ada akun-akun yang spam, jadi dihapus-hapus. Aku juga nggak ngerti sih. Di akunku kayaknya ada deh request spam gitu. Coba aku lihat ya. Akun IG. Followers ya. Nggak ada gini. Kalau di ini mah bisa kelihatan. Nggak ada nih. Kalau apa sih namanya? Kalau dari HP mah bisa kelihatan.
Mana ya? Aku lihat. Kalau punya aku sih nggak dihapus-hapusin, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh ini nih ada 3.000, kelihatan nggak ya? Alah, alah, harus ada akunya. Alah, like for review ini kan ya ada 3.000-an sama aku nggak dihapus-hapusin, tapi pertumbuhannya tetap numbuh gitu selama kita posting akun. Nih aku udah 1 juta ininya, insight-nya gitu. Jadi selama kita posting konten-konten yang menarik, naik juga kok followersnya gitu, tetap berkembang lah istilahnya, nggak dihapus-hapusin kalau sama aku. Itu Mbak Lea dulu pas zaman jualan di Kaskus itu habis customer transfer kita SMS make sure barang dikirim. Iya, apalagi produkku itu produk apa sih namanya, produk custom, jadi nggak bisa langsung dikirim gitu. Jadi dia transfer, dia harus nunggu 2 minggu buat barangnya dikirim. Jadi pasti bakal meneror terus. Oh iya bener Kak, ini tadi share meneror ya. Kak, kalau misalnya kita mau jualan, ya, terus ambil barangnya di Tanah Abang ya white label kan, terus pasang label brand sendiri. Nanti kan misal banyak yang produknya sama, itu oke nggak sih Kak? Maksudnya kayak gitu nggak apa-apa sih Kak? Kayaknya nggak masalah sih kalau buat aku, karena kalau selama fotonya kita foto ulang, terus istilahnya kita emang benar-benar quality controlnya kencang ya, itu nggak apa-apa sih Kak. Banyak kok akun-akun yang aku tahu kayak by Nisa Hoiri Nisa itu dulu awal-awal kayaknya banyak deh produk Tanah Abang. Terus Calamari kalau kakak tahu itu juga produk Tanah Abang nggak masalah, dia kan kasih labeling. Nah kalau misalnya kakak punya budget yang lebih besar, punya modal yang lebih besar, consider tuh buat kakak produksi model sendiri gitu. Karena beberapa toko Tanah Abang misalnya kakak udah langganan di toko A misalnya, itu kakak kan ngambil barang dari dia, barang-barang yang ready stock. Kemudian ketika kakak udah ngegulung, profitnya udah dikumpulin, kakak bisa tuh mulai, Kak coba aku produksi bahannya pakai ini, tapi modelnya dibedain, dibuat yang sesuai yang kakak mau, warnanya juga beda gitu, itu lebih eksklusif lagi gitu. Cara nentuin niche gimana ya Kak di IG biar bisa ngeboost akun jualan. Kalau TikTok pribadi aku buat affiliate. Hehe, aku tanya lagi. Cara nentuin niche gimana ya Kak di IG biar bisa ngeboost akun jualan. Hmm, ini kalau misalnya Kakak bisa buat konten-konten yang as a business owner. Terus konten-konten yang disukai sama orang sih sebenarnya sih konten entertainment ya. Konten entertainment sama kalau di Rockgalia tuh yang ngeboost biasanya konten-konten yang fokus ke produknya sih. Jadi emang kita konsisten, kita effort buat cari winning kontennya si brand. Pasti bakal beda sih. Kalau misalnya yang personal gitu. Jujur, yang ngerti masalah konten bisnis ini malah tim-timku. Yang ngurus jualan. Nanti aku bakal tanya-tanya deh untuk dia ngeboost. Tapi selama ini sih aman. Karena aku kan kayak udah lama nggak endorse ads juga kayaknya sehari kayak cuman berapa puluh ribu gitu, nggak nyampe 100.000. Itu penjualan masih oke tiap harinya. Itu berarti kan tandanya kalau nggak dari Hitamatir atau enggak dari organik, dari konten-konten organiknya mereka. Kayak gitu. Kak, aku punya winning konten perbandingan generasi X, Y, dan Z. Video aku alhamdulillah FYP sampai tembus jutaan views di 3 video. Tapi saat aku sisipkan penjualan, entah itu endorse atau affiliate, views-nya turun dan tidak ada penjualan. Aku juga coba buat konten lain dengan konsep yang sama perbandingan generasi, tapi views-nya tuh nggak sebanyak yang awal-awal. Berarti winning konten aku berubah atau gimana ya, Kak? Tolong tipsnya cari winning konten baru itu gimana? Apakah kita harus buat konten serupa terus atau konten baru? Ini agak sulit ya, Kak. Kalau misalnya winning kontennya ternyata nggak ngeboost jualan ya, affiliate. Kalau misalnya konten, affiliate jelas ada keranjang kuning ya. Si TikTok itu memang akan nge-share kontennya itu ke orang yang terbatas. Karena apa? Karena di situ kita jualan. Padahal kebanyakan penduduk TikTok itu banyak bocilnya kan. Jadi istilahnya konten kita disebar ke orang-orang yang emang seneng jualan dan mau nerima iklan gitu. Jadi pasti views-nya nggak akan sebanyak konten-konten yang relate gitu. PR-nya adalah
Itu masih tetap dibuat. Yang aku mau tanyain, winning kontennya Kakak, kamu mau ngomong langsung nggak? Winning kontennya Kakak ini bisa dapetin followers naik nggak? Jadi istilahnya, Halo Kak, aku halo, ya, Kak Siti ya? ya, Jadi kalau buat aku, kadang winning content itu emang buat awareness aja. Oh, Hitam ini ngomongin tentang Tanah Abang gitu. Jadi aku emang butuh winning content lain yang aku cari yang bakal ngasilin penjualan. Tapi tetap winning content yang kemarin dibuat, meskipun nggak naikin penjualan, bisa naikin followers ke akun Kakak nggak? bisa Kak, naikin follower. Itu nggak masalah sih kalau aku pribadi. Jadi ya minimal target kita ada kenaikan followers, ada kenaikan penjualan gitu. Kalau misalnya konten-konten affiliate atau endorse itu jauh banget Kak, jomplang banget nggak views-nya? Iya, jadi 200-an gitu Kak, stuck di 200. 200, oh. 200 views. Padahal kalau nggak pakai keranjang kuning, bukan endorse, bukan penjualan itu bisa di puluhan sampai ratusan ribu Kak. Kalau aku bikin konten-konten yang perbandingan generasi itu. Hmm, ini berarti Kakak emang harus cari winning content yang untuk penjualan. Mungkin bisa di riset lagi konten affiliate yang menjual kayak gimana. Kakak bisa intip beberapa akun affiliate, akun yang jualan, konten mereka yang winning kayak gimana. Kakak coba ikutin. Soalnya konten-kontenku yang aku kasih lihat yang affiliate itu, ya Hmm. emang ada yang views-nya jelek, tapi views-nya yang gede juga ada gitu. Meskipun dikasih keranjang kuning. Kakak di TikTok apa di Shopee? TikTok kan ya? TikTok ya. Jadi emang PR-nya kakak adalah cari winningnya untuk si penjualan nih. Oh, Kalau kakak lihat kontenku yang naik mana ya? Ini deh. Ada hook-nya, ada fitur-fitur. Ini. Jadi kakak kayak buat selama ini konten-konten kakak udah di ini belum? Apa sih istilahnya? Dianalisis. Kira-kira kontennya ini ada hook-nya, terus hook-nya itu menarik perhatian orang apa enggak? Kata-kata buat hook-nya apa? Bisa diganti-ganti di situ, Kak. Biasanya aku kalau buat konten affiliate itu hook, hook, fitur, 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 CTA. CTA-nya itu kalau misalnya mau beli, klik keranjang kuning kayak gitu. Coba kakak konsisten di situ dan cari hook-hook yang ada hubungan sama produk yang kakak jual. Mungkin coba di situ sih. Karena emang pasti beda sih konten. Tadi kan kakak lihat ya, ada yang 20.000, ada yang cuma 1.000. Ya nggak apa-apa, tetap aku share aja gitu. Insya Allah masih ada pertanyaan nggak Kak Siti? Aman sih Kak, cuman kalau yang nyari-nyari konten winning konten di affiliate itu sebenarnya aku udah coba yang kayak hook-hook gitu, aku bikin pakai apa namanya, pakai voiceover gitu Kak. Iya. Tapi sama 200-an. Terus kalau misalnya bikinnya pakai cerita story gitu tapi pakai green screen. Jadi kayak green screen aku kayak berakting gitu cerita seolah-olah bikin beberapa karakter itu paling mentok tuh di 2000, tapi itu pakai keranjang kuning gitu kan. Nah, cuma kan kalau cerita kayak gitu nggak ada hooknya, Kak. Tapi orang nonton gitu, tapi ya mereka nggak beli. Oh, itu tapi kalau menurutku itu keranjang kuning, tapi views-nya berubah ya. Ada kenaikan ya di sana ya. Nah, iya, tapi isi ceritanya tuh tentang produknya itu. Cuman aku ya bikin story aja, tapi nggak pakai hook gitu. Dan nggak terlalu menonjolkan fitur-fitur produk, kayak lebih ke storytelling aja. Oh, berarti emang kita harus nyoba tipe lain sih Kak. Mungkin di tipe konten yang kayak gitu, bukan yang storytelling, yang gak ada hooknya, tapi produknya emang pas lagi trending atau menarik. Selama ini biasanya kalau aku cari produk tuh bener-bener yang produk trending. Jadi istilahnya ketika orang search, itu akunku tuh juga bakal kebus gitu loh Kak. Oke Kak, pakai produk-produk Mm-mm. penting ya.
Iya, jadi dari awal riset produknya dulu juga gitu. Mungkin ada kesalahan di produk, kita nggak tahu ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya nggak pakai hooks, audiens Kakak tuh nggak suka yang eee, jualan banget gitu, sukanya storytelling yang mengalir kayak gitu. Tapi kalau misalnya keranjang kuning dan ada kenaikan, tapi nggak ada yang beli, mungkin di konten Kakak nggak ada CTA-nya. Atau seperti apa gitu. Emang kita harus nganalisis satu konten gitu loh, Kak, gitu. Oke, oke, Kak. Mhm. Mudah-mudahan udah kebuka, tapi kalau misalnya Kakak masih mau nanya-nanya di grup mah enggak kok. Jadi kayak Kakak ngasih tahu, "Kak, kayak yang kayak gini nih, kontenku yang nggak naik, konten ini tuh naik tapi nggak ada penjualan, sedangkan konten ini FYP tapi yang nggak ada penjualan karena konten yang entertain," misalnya. Kakak bisa kasih lihat, kita sama-sama analisis bareng. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kak Yudit, kalau hanya bikin reels foto-foto dagangan kita, apakah bisa ke-boost di IG dan menarik followers? Banyak yang bisa kok, Kak, kayak gitu. Maksudnya kita buat reels-nya, reels-nya foto-foto dagangan kita. Pokoknya gini, sebenarnya kita kadang-kadang nggak tahu ya audiens itu sukanya apa gitu. Kita coba aja pakai konten yang kayak gitu, kalau views-nya bagus berarti audiens kita suka gitu. Kalau views-nya nggak bagus berarti kita harus cari tipe konten yang berbeda dari yang sebelumnya gitu sampai ada uh, sampai bisa ke share-nya ke lebih banyak orang gitu. Karena algoritma sendiri emang unik. Kadang tiap akun itu bakal beda gitu winning kontennya gitu. Audiensnya itu sukanya seperti apa itu juga bakal beda. Ini ada hubungannya sama range umur produk kita, akun kita, terus konten-konten yang sebelumnya kita produce. Kayak gitu Kak Yudit. Kak Dona, "Oh bisa ya Kak gitu di Tanah Abang?" Ih makasih Kak, iya bisa banget. Aku juga ada beberapa PO yang ke orang Tanah Abang. Jujur, aku PO ke Tanah Abang karena apa? Karena sebenarnya mereka kalau misalnya produksi itu jauh lebih cepat dan lebih murah. Jadi aku buat rok itu ada satu rok yang kalau aku produksi itu bisa sampai 2 bulan, 1.000 piece. Tapi di mereka bisa 1 minggu aja dengan kualitas yang sama dan harganya jauh lebih murah. Jadi aku bisa ngepres harga juga di situ gitu. Jadi harga jual aku bisa turun. Itu bisa banget di Tanah Abang. Apalagi kalau kakak langganan di toko, kalau bisa sih toko lokal ya yang emang dia produksi, itu udah kerja sama mereka enak. Karena kan kakak udah tahu bahannya yang bisa mereka pakai, jahitannya juga oke apa enggak, kakak udah biasa lihat gitu, karena kan langganan. Terus nggak terlalu besar kok kapasitas produknya, kayak ada yang cuman 5 lusin, 10 lusin, kayak gitu. Supaya dapat harga lebih murah lagi, emang kadang-kadang, Kak, supaya dapat harga murah berapa? 1.000 gitu. Kita itu aja kalau misalnya produk kita udah winning ya. Kak, aku udah lama nggak FYP di TikTok karena sempat vakum nggak upload 2 minggu. Gimana caranya boost biar cepet FYP lagi? Ngerasa susah banget FYP sekarang. Kak, kalau misalnya udah pernah FYP, coba recreate konten FYP yang sebelumnya. Jadi kayak selama seminggu maybe atau 3 hari, kakak posting konten-konten yang pernah FYP. Paling misalnya kata-katanya itu bisa diganti atau enggak kata-katanya sama tapi footage videonya itu bisa berbeda. Coba deh, soalnya aku juga kayak gitu. Pernah tuh, aku 1 bulan kayaknya waktu pas abis lebaran itu males buat konten karena endorsan juga belum masuk kan abis lebaran. Kayak sebulan kayak cuma 5 gitu, 5 endorsan. Itu aku bener-bener males banget buat share. Jadi ketika aku share ulang, ketika aku mulai posting, itu aku posting winning kontenku. Jelas winning kontenku juga bakal turun. Maksudnya yang biasa kalau aku share winning konten tuh minimal 100.000 lah, 200.000. Ini kayak cuma 30.000 gitu, tapi nggak apa-apa. Daripada nggak winning sama sekali, maksudnya views-nya daripada anjlok banget. Jadi aku boost konten winning terus gitu. Selama aku dapat views-nya yang gede lagi gitu kalau aku. Makanya keuntungan punya konten yang sebelumnya FYP itu adalah kita punya senjata nih, bisa kita reproduce dengan konten yang sama gitu, dengan harapan audiensnya, views-nya juga bakal tinggi.
tapi biasanya tinggi sih. Berarti jam terbang itu ngaruh banget ya Kak, bener berarti ya awal-awal itu bakal sulit dulu. Iya sih, pasti awal-awal itu bakal effort dulu. Jadi aku waktu pas awal-awal ngonten, itu aku malah ngeluarin uang buat nge-review, karena tahu sendiri ya kalau toko-toko grosir itu mereka kebanyakan nggak mau tuh difoto, di video, apalagi tahun kemarin itu kayak anti banget buat di videoin. Bahkan kita udah belanja nih, Kak aku belanja ya, terus aku ngeluarin HP, Kak aku mau videoin, nggak boleh gitu, padahal kita udah belanja gitu, jadi akhirnya aku nggak bisa konten gitu. Pasti awal-awal tuh kayak gitu dulu, effort dulu, baik uang, tenaga, waktu gitu. Ngedit juga kan, ilmu juga kan kita nggak gratis ya, belajar sana sini gitu. Tapi nggak masalah terbayar, insya Allah. Kalau misalnya akun kita berkembang dan lain-lain. Bahkan tahun kemarin itu aku nggak bisa banget ngomong di depan, jadi kayak aku anti. Awal-awal aku ngonten juga nggak ada yang konten yang storytelling yang aku ngomong gitu, nggak ada. Jadi benar-benar pure konten jedak-jeduk lah istilahnya. Tapi lama-lama suaraku muncul, lama-lama aku ngomong gitu langsung gitu. Itu juga ngelatih public speaking ya. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan kita bakal ada kerjasama atau apa ya, ada event yang bakal harus kita ngomong gitu sebagai content creator gitu. Rizal, Kak, kalau mau ganti topik konten di TikTok, video yang lama tuh diarsipkan, hapus jangan. Contoh punya saya akun tentang hewan, mau beralih ke tanaman, video tentang hewan dihilangkan atau dibiarkan saja tetap ada, karena follow juga udah lumayan, saya ngajak kalau gantikan. Kalau aku sih dibiarkan sih Kak, gitu. Kalau buat aku ya, menurut Kakak kira-kira audiensnya yang suka hewan sama tanaman gitu bakal berubah apa enggak? Kalau buat aku sih nggak masalah sih, diterusin apalagi di TikTok ya. Nggak masalah, tapi kalau kakak mau diarsipkan juga nggak apa-apa. Kayak audiensku yang aku pakai buat affiliate itu sebenarnya kan akun pemasarannya Rockgalia. Jadi sebelumnya tuh hard selling banget ya. Ya udah aku terusin aja. Karena benar susah kalau misalnya dari nol lagi gitu. Nge-grab followers itu susah banget. Kalau buat aku pribadi ya ini sangat objektif, sangat subjektif. Itu kalau aku sih terusin aja Kak. Nggak masalah sih kalau topiknya beda. Gitu, Kak Rizalo. Kak, kalau sistem PO itu gimana ya buat yang mau mulai awal bisnis? Takutnya dari supplier itu menjanjikan 2 minggu, ternyata lebih, sedangkan kita harus udah kirim barang tersebut. Berarti kakak harus spare waktu yang lebih lama. Jadi misalnya 2 minggu, kakak kasih waktu ke si customernya 1 bulan. Kalau aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya 3 mingguan, aku kasih 5 minggu biasanya. Pasti sih penjahit itu kadang waktunya tuh dia lebih-lebih, apalagi PO ada aja harus kasih spare waktu yang lebih lama ke Firza. Tapi ya Kak, para affiliate di TikTok rame bilang kalau dipakein keranjang kuning viewer sepi, nggak tahu deh kenapa. Itu jelas pasti affiliate itu viewersnya bakal sepi, karena kan kontennya itu konten jualan. Kita bayangin dia nggak bakal share ke orang-orang yang nggak suka jualan, nggak suka belanja, terus yang sering not interest sama konten-konten promosi gitu. Dan yang ketiga adalah konten yang ada keranjang kuningnya nggak akan di-share ke bocil. Sedangkan di TikTok itu penonton audiens terbanyak itu penonton yang range umurnya di bawah 20 tahun ya. Artinya konten kita tuh kalau konten yang nggak ada keranjang kuningnya bakal di-share ke bocil dulu baru ke range umur yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya keranjang kuning ada keranjang kuning, pasti nggak di-share ke mereka, sehingga viewersnya pasti bakal lebih sedikit, kayak gitu. Tapi ada kok saatnya ketika akun viewers kita konten affiliate itu bakal naik, kalau misalnya produknya itu emang unggul, produknya itu emang lagi trending. Jadi pas orang itu nge-search itu atau lihat-lihat barang itu, pasti konten kita, konten-konten yang ada hubungan sama barang itu bakal di-boost, bakal ikut naik juga. Makanya pemilihan barang untuk affiliate itu penting juga. Kak, tagar masih ngaruh nggak sih baik di IG maupun TikTok? Katanya cuma 3 tagar pertama yang dinaikkan. Kalau aku kayaknya nggak terlalu ngaruh sih. Karena aku konten-konten itu kan kayak Tanah Abang, pasar Tanah Abang, grosir. Dan ketika aku search di kolom explore itu Tanah Abang gitu,
akunku nggak semuanya naik, maksudnya muncul di jendela si explore. Jadi kayaknya sih tagar ya emang 3 pertama, ada yang bilang 5 pertama gitu. Yang penting kalau kontennya itu di judulnya, terus di caption-nya ada keyword tertentu, terus emang bahasannya itu dan banyak komentar yang ada hubungannya sama itu. Biasanya konten kita juga naik ketika pas ada orang-orang nge-search gitu. Kak pernah ambil barang dari Cina nggak untuk fashion? Kalau di Tanah Abang yang menyerupai barang-barang dari Cina itu banyak nggak, Kak? Barang-barang di Cina aku nggak pernah sih. Cuman di Tanah Abang banyak banget barang Cina, bukan merupai sih. Emang barang Cina banyak banget, Kak, di Tanah Abang. Apalagi lantai 6 di PGMTA itu kayaknya import semua. Dan penjualannya juga oke. Terutama kalau misalnya kakak punya butik, toko offline, itu oke banget kalau diisi sama produk-produk import. Gitu. Kak Siti, Kak mau tanya lagi. Kelas kakak yang 3 bulan launching bisnis fashion itu bahas materi apa aja ya, Kak? Sama modelnya kelas online atau webinar gini ya, Kak? Itu jenisnya itu e-book, tapi kemarin aku baru ngadain webinar yang serius baru pertama kali dan lebih ke group sharing aja sih, gitu. Kak Yudit, Kak, aku merasa suara aku nggak bagus, jadi aku suka malu kalau bikin konten pakai voice over, suara aku sendiri ada suggest aplikasi yang mudah untuk bikin konten nggak bisa sih pakai AI ya. Ada beberapa aku ngelihat konten orang yang pakai AI itu bisa nanti aku share ya AI apa aja yang bisa pakai suara. Tapi kalau misalnya kakak ingin monetize akun, kalau bisa sih pakai suara sendiri ya, karena itu kan jadi ciri khas, jadi personal branding ya, terutama ya. Aku juga pas awal-awal jijik sih ngedengar suaraku sendiri, apalagi kayak dihafal banget ya omongannya, terus suaranya kok kayak enggak banget, tapi lama-lama ya udahlah gitu. Gitu Kak, kayak sayang banget deh kalau pakai itu, tapi cuma nanti aku share ya di grup apa aja platform-platform yang bisa pakai, yang bisa ngubah suara kita. Kak, barang impor Cina gitu white label nggak ya? Beberapa ada yang white label, yang nggak ada labelnya, tapi banyak yang ada labelnya. Gitu. Cuman kurangnya adalah ketika kakak nanti jualan produk dan produknya itu winning, produknya itu FYP atau produknya itu viral, itu kalau produk import susahnya adalah buat restock. Ketika restock barangnya kosong, wah itu agak sulit ya. Makanya kadang untuk produk-produk yang import itu kesulitannya di situ aja. Tapi emang keunggulannya produknya itu lebih unik, lebih bagus ya daripada produk lokal ya Allah. Kak mau nanya, kalian kalau script mana-mana? Kalian kalau script FO bikin manual atau pakai chat GPT? Manual dong, say kalau aku. Aku belum pernah pakai chat GPT. Bisa ya ternyata ya. Kayak aku tuh biasanya kalau buat script itu cari hook-nya yang lama. Jujur ya, cari hook-nya kira-kira ini menarik apa enggak. Makanya aku kadang sebelum buat hook itu aku scroll dulu. Misalnya aku mau ngepost tentang tas gitu. Kira-kira apa sih kata-kata atau kalimat tentang tas yang bakal mengundang orang-orang buat bertanya atau buat orang stay kayak gitu. Jadi aku masih manual. Jadi ngelihat, oh ternyata pasar Senen lagi rame nih, lagi rame di apa sih di Uber sama apa sih kemarin yang banyak yang tutup itu import ya, Satgas import gitu. Biasa aku bahas itu. Jadi kadang hooknya tuh nggak ada hubungannya gitu. Tapi ya udah hubung-hubungkan karena apa? Si TikTok itu keuntungannya adalah search engine-nya ya. Ketika si keyword tertentu itu lagi hits, lagi viral, terus konten kita yang ada hubungannya itu bisa ikut naik gitu. Padahal istilahnya kontennya udah setahun belakangan gitu. Makanya itu keunggulan TikTok tuh bakal lebih cepat viral, lebih cepat nyebar dibandingkan IG. Karena IG nggak punya itu, nggak punya fitur itu tuh si search keyword ya. Kayak gitu. Kamu nanya, kalau ebook mulai bisnis itu ada grupnya juga nggak, Kak? Ada grupnya. Tuh Kak Firza salah satunya yang di grup. Kak, kalau sistem PO di toko-toko ASMK gimana? Apa proses PO-nya sama cepet kayak Tanah Abang? Jujur aku belum tahu kalau PO di ASMK kayak gimana. Karena selama ini aku ke ASMK kalau nggak beli cuma kayak satu lusin gitu atau enggak belanjain orang-orang yang just tip grosir.
Jadi aku nggak tahu tuh PO-nya apa enggak. Cuman setahu aku barang import di mana-mana sama. Datangnya itu kalau nggak 1 sampai 2 bulan. Terus kalau kakak mau PO produk import itu pasti bakal kapasitasnya besar. Mereka kalau sekali PO kan 2000-an ya satu jenis produknya. Coba kalau misalnya kakak mulai PO, kabarin aku ya, share ke aku kayak gimana sistematikanya. Pingdos termasuk produk Cina bukan kak? Iya, Pingdos termasuk produk China, tapi mereka nggak mau dibilang produk Cina, mereka bilangnya produk premium. Kak besok-besok bikin sharing season untuk live TikTok ya masih. Oh ya mudah-mudahan aku share ya tentang live di TikTok. Kak jelasin cara kakak bikin konten storytelling dong dari brainstorm sampai take. Aku mau coba konten storytelling. Misalnya ya konten. Aku pasti pertama buat skrip dulu. Kira-kira dalam 1 menit lebih itu aku bakal mau cerita apa aja, poin-poinnya dulu. Terus kalau udah ketemu poin-poinnya, aku buat skrip dari awal, misalnya muter-muter Tanah Abang sama berapa teman baru kayak gitu. Udah. Nanti kalau udah dapat skripnya, kakak tinggal buat ini bisa screen deh. Coba ya, share screen yang mana ya? Ini coba kita lihat ya, kalau misalnya aku buat konten, ada nggak di sini CapCut? Aduh, ini CapCut. Misalnya aku mau buat project, aku masukin ya, yang ini. Terus aku di mute, terus masukin audio aja, audionya yang voice over. Misalnya rock Oke. Rok panjang ini bagus banget. Nah, apalagi ya. Terus misalnya ya kayak jahitannya itu rapi dan ada fitur sakunya. Harganya juga affordable, cuman 80.000 aja. Kayak gitu sih, Kak. Terus ya udah diedit-edit, mau dikecilin, mau dipanjangin. Terus kalau mau ditambahin video, misalnya kurang, kasih video apa ya? Twing. Udah kayak gitu. Misalnya dicepetin. Twing, twing. Udah kayak gitu. Kenapa? Terus udah deh. Udah jadi. Rok panjang ini bagus banget. Dannya itu rapi dan ada fitur sakunya. Harganya juga affordable, cuman 80.000 aja. Udah, kayak gitu. Gampang kan? Orang-orang bilangnya, kalau misalnya buat voice over gitu, ini ya, apa? Langsung ngomong ya? Enggak, kalau aku skrip dulu. Buat skrip, aku baca skrip. Agak galau buat pasang label. Misal kita emang ambil produk white label terus kita jahit label sendiri, ngeri ngerusak produk sendiri. Iya betul sih. Makanya harus pilih-pilih benar-benar produknya sih yang mau kita labelin. Kak, gimana caranya ngepost lagu dari video sendiri karena sering di take down TikTok, harus pakai sound dari TikTok. Gimana caranya ngepost lagu dari video sendiri? Sering. Oh, aku juga nggak pernah sih Kak ngepost lagu. Jadi biasanya lagu-laguku itu lagu yang ada di TikTok, aku tambal aja. Kan nanti kelasnya di-share ke grup WA. Ini grup yang mana ya kayak kakak grup cuan dari online apa mulai bisnis? Kayaknya aku share, mudah-mudahan aku share. Mudah-mudahan aku share sih. Ini ini moderatorku, suamiku dari tadi. Oke, love. Oke, kayak gitu. Kak, webinar yang kemarin kapan di-share, Kak? Mudah-mudahan besok ya. Soalnya itu harus buka komputer dulu, jadi 1 harian ini aku keluar ngonten, jadi belum ada waktu, langsung sore buat konten, malamnya webinar gitu. Nanti ditunggu aja ya.
Gitu aja, udah 9:30, udah lumayan kan 1 jam setengah. Aku sharing materi ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari uh, presentasi tadi gitu. Mudah-mudahan ya manfaat buat teman-teman dan buat aku juga. Gitu, makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jazakallahu amin. Itu aja. Selamat malam, selamat istirahat gitu. Maaf malam-malam aku bisanya. Kalau webinar emang bisanya malam karena selesai aku ngonten dan selesai megang anak-anak kayak gitu. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. N